Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menolak permohonan tersangka kasus korupsi Benteng Otanaha dalam sidang pra-peradilan menjadi sorotan akademisi dan praktisi hukum di Gorontalo. Meski telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu-gugat, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dinilai keliru hingga melanggar dan tidak menjamin hak tersangka. Tersangka kasus korupsi proyek rehabilitasi Benteng Otanaha Gorontalo, Matris Lukum, pada beberapa pekan lalu berupaya melakukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Permohonan ini atas dasar adanya hak administrasi tersangka yang tidak dipenuhi oleh penyidik Polda Gorontalo sebelum penetapan tersangka, di mana tersangka tidak menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, sehingga penetapan tersangka dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Sayangnya Hakim Tunggal dalam sidang pra-peradilan menolak permohonan tersangka dengan beberapa pertimbangan. Putusan hakim ini pun kini menjadi perbincangan di kalangan akademisi dan praktisi hukum di Gorontalo hingga melakukan diseminasi yang diwarnai berbagai pandangan. Bahkan akademisi dan praktisi hukum menilai putusan hakim sidang pra-peradilan itu telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan tidak memberikan keadilan bagi tersangka. Sidang pra-peradilan harusnya mampu menjamin dan melindungi hak tersangka serta mengontrol tindakan hukum yang tidak sesuai prosedur meski tidak menghentikan proses penyidikan. Yang paling menariknya ini di pertimbangan putusan pra-peradilan, di mana permohonan yang berhubungan dengan hak yang tidak diterima oleh terlapor terhadap SPDP ini dianggap oleh hakim pra-peradilan yang menjatuhkan putusan dengan paling minimal 2 pertimbangan yang kami lihat. 2 pertimbangannya kemudian ini menjadi alasan permohonan ini ditolak. Yang pertama, menurut hakim pra-peradilan bahwa terhadap tindak pidana korupsi itu tidak serta-merta ada tersangkanya, sehingga dianggap wajar kalau SPDP itu tidak ditembuskan atau disampaikan ke terlapor. Ini menurut kami adalah pandangan yang keliru, argumentasi yang keliru. Kenapa? Karena memang SPDP itu bukan untuk disampaikan atau ditembuskan ke tersangka, ya, sehingga tidak perlu ada tersangka dulu untuk menembuskan SPDP. Tembusan SPDP itu hanya disampaikan kepada terlapor selain jaksa penuntut umum dan korban pelapor. Ini perlu dikoreksi bahwa permohonan untuk pembatalan penetapan tersangka itu bukan berhubungan dengan pembatalan penyidikan, tapi berhubungan dengan pembatalan penetapan tersangka. Kenapa? Karena penetapan tersangka, prosedur yang harus diwajibkan oleh undang-undang terhadap penyidik itu menembuskan SPDP itu ke terlapor. Artinya apa? Ketika kewajiban ini tidak diterima, hak ini tidak diterima oleh terlapor, itu berhubungan dengan prosedur penetapan tersangka. Karena ini merupakan satu kesatuan, itu bisa saja null and void karena ada kewajiban hukum yang tidak disampaikan. Diseminasi ini dilakukan bukan untuk membatalkan putusan, namun untuk menguji rasionalitas hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan pedoman atau regulasi yang ada. Di samping itu, keluarga tersangka pun menyayangkan dan mempertanyakan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada sidang pra-peradilan tersebut. Hakim dinilai mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan peraturan Kapolri yang dijadikan pertimbangan. Kami bukan berarti membebaskan tersangka, tetapi pelakunya juga harus mendapatkan jarak. Jangan sampai ini kan cuma persoalan bukan tunggal, tapi dia secara kolektif hanya yang bersangkutan dan belum tentu juga dia bersalah. Kan begitu kan? Nah, ini kan proses, ada KPA, ada PA, ada BPK, ada rekanan. Ini kan tunggal. Rekanan saja tidak ditersangkakan. Ada apa? Sehingga itu putusan pra-peradilan kemarin kami curiga ada apa dengan hakim tunggal ini. Dengan ditolaknya permohonan pra-peradilan tersangka, kasus korupsi proyek Benteng Otanaha ini pun kini kembali berlanjut. Keluarga korban dan para akademisi serta praktisi hukum di Gorontalo pun berharap agar hakim dapat lebih memperhatikan keputusan yang seadil-adilnya untuk kepastian hukum dan menjamin hak-hak tersangka. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.